Halo, yes, gue pengen ngebahas wewangian kembali dari pasar lokal yang sempat heboh banget. Oke, ini adalah wewangian dari Ready Set. Jadi di sini gue punya, dia bilangnya apa ya? Discovery Set. Oke, gue beli yang Discovery Set yang kayak gini isi 8. Nanti detailnya bisa gue share. Dan di sini juga gue dulunya sempat beli juga udah lama. Ini ada 2 produk Ready Set karena emang gue pengen ngekepoin dulu. Oke, jadi buat lo yang penasaran gimana respon atau opini gue terkait produk-produk Ready Set yang ada di sini, dilanjut ya. Baiklah, sebenarnya gue ngekepoin Ready Set itu udah cukup lama, mulai dari yang heboh dan terus sold out, terus PO dan sebagainya. Oke, jadi akhirnya gue pertama beli ini dulu sebenarnya. Ini kalau nggak salah yang kolaborasi or something. Nah, gue pas datang tuh kayak gue, oke, gue omongin nggak ya? Ini yang ada ya sekarang gue lagi ngulikin aroma teh, jadi gue beli yang tea time. Oke, dia seperti ini, kardusnya seperti ini. Sebenarnya desainnya bagus, cuman kayak nggak pas aja dengan botolnya somehow. Kayak botolnya tuh cuman sampai tengah sini, nggak sampai full, dan dia nggak ada lapisan dalamnya lagi. Jadi cuman sampai setengah sini. Gue berharap kenapa nggak dia potong aja sampai sini gitu. You know, desainnya dipotong tapi ini diturunin gitu. I don't know. Karena gue nggak tahu sekarang dia masih seperti ini apa tidak. Karena gue belinya udah cukup lama. Ini yang tea time. Ini yang kedua. Yang kedua itu yang gue punya full botolnya adalah yang Chateau of Secret gitu. Ini yang seperti ini dia desainnya. Oke, botolnya ini botolnya lelabo banget. Jadi udah banyak banget yang pakai botol-botol kayak gini. I wish kalau memang mereka sudah ada cuan lebih banyak atau udah punya budgetnya lebih, mungkin botolnya bisa diganti. Dan you know, pada saat ngelihat ngelihat selang ngejengking gini agak annoying buat gue, agak tergengges ya guanya, apalagi ya gitu dengan kerdus yang terlalu tinggi gitu, kayak oversize banget gitu nggak sih? Jadi masih ada poin-poin yang kayak gue pengen berharap mereka pada saat sudah bisa lebih banyak menghasilkan, nanti mungkin bisa lebih diimprove lagi gitu ya. Padahal desainnya tuh gue suka loh, desainnya ini kayak ala-ala cafe dengan gambar-gambar sketsa dengan kayak gini, nih gue suka desainnya. Terus ini adalah concentrate eau de parfum 50 ml. Tidak ada masalah yang dipunya gue, nggak ada yang rembes, nggak ada yang apa, cuman ya seperti itu. Jadi gue ngerasa botolnya udah banyak banget nggak sih yang pakai. Semprotannya proper enough, tutupnya juga rapet yang punya gue, and then ini semprotannya proper enough nih gitu. Aduh, kena AC ya, susah ya kelihatannya kayak gitu deh tuh. Jadi oke lah gitu. Sementara Discovery setnya itu Discovery Scent 2021 Holiday Collection Ready Set gitu. Ini ada stikernya di sini. Untungnya stikernya tuh nggak yang lurus banget. Jadi pada saat dia agak miring, kurang ke atas, kurang ke bawah, gue masih bisa nerima gitu loh. Karena memang desainnya tuh sekelilingnya tuh bukan yang rapih kotak gitu ya. Jadi ya udahlah ya. Cuman yang menurut gue agak sayang ya gitu. Pada saat gue buka ini tuh dia nggak rapet, oke? Jadi kayak kurang pengikatnya, kurang nempel. Mungkin kalau emang dia ada kayak talinya gitu lucu kali ya. Jadi pada saat gue bawa kemana-mana pun gak akan berantakan pada saat bawa kaleng ini. Ini kaleng loh ya. Terus kalau dibuka dia itu kayak, ini kan isinya ada 8 I believe. 4 ya, ada 8. Nah ini tuh kayak tidak didesain untuk memuat ke 8 vial mereka gitu. Ini kan official vial ya, bukan Diken yang gue beli Diken dari mana-mana terus dikotakin, tapi ini dari brandnya. Gue berharap mereka bisa mencari kotak yang pas aja dengan produknya, atau mungkin kemasan vialnya yang memang pendek yang cukup untuk ditaruh di sini gitu, berjejer rapih 8 gitu. Kalau ini tuh di dalam tuh kayak kelontangan aja gitu loh, kurang rapih aja gue ngelihatnya. Selain dari itu oke lah, daripada dia harus bikin apa-apa lagi ya oke aja, cuman kayak ada kurang-kurangnya dikit you know. Desain vial-vialnya juga gue cukup suka gitu, ada penjelasan di sini. Cuman buat gue yang matanya udah mata lansia ya, gue perlu untuk mengerenyit atau menjauhkan atau pakai loop kayak tulisannya kecil banget, penjelasannya banyak, dan ini cukup informatif sebenarnya. Cuman ya, dan maksudnya kombinasi warnanya pun masih gampang untuk dibaca, jadi putih dengan hitam gitu ya. Jadi tulisannya hitam, latarnya putih, masih gampang dibaca. Ayo kita bahas satu persatu dan it's gonna be a long video. Oke.
Nah, gue ngomongin dari harganya dulu deh. Nih gue di sini udah ada kerpean karena memang udah lama dan gue udah lupa sebagian. Tapi sini sambil ngingetin gue lagi, ayo kita obrolin. Travel size-nya ini masing-masing 5 mil. Travel series-nya itu dihargai 189.000. Gue nggak tahu udah naik apa belum. Dan mereka punya kemasan 35 mil, 50 mil dan 10 mil. Oke, bukan 100 mil. 35 mil, 50 mil dan 10 mil. Gue nggak tahu apakah semua varian seperti itu, tapi mereka punya. Nah, ini yang punya gue itu 50 mil, I believe ini yang yes 50 mil. Nah, sayangnya ini seakan-akan kardusnya dibuat untuk 100 mil atau 75 mil karena dia tinggi gitu. Oke, nah di dalam yang travel set ini ada 8 varian. Karena parfumnya banyak, gue mungkin nggak bakalan ngebahas terlalu detail. Yang pertama gue perhatikan itu adalah mereka untuk vialnya juga sudah dikasih tutup, oke? Jadi ada juga vial yang datang tanpa tutup, ini vialnya pakai tutup, cakep ya, gitu. Dengan kemasan yang sedikit berbeda walaupun ininya plastik, bukan kaca, gitu. Botolnya tuh botol plastik. Teksturnya yang 59 tidak berminyak di kulit gue. And then kita coba, gue nggak bisa share sprayernya or anything karena ya ini adalah produk vialnya. Ini wanginya itu dibuka dengan kesan bersih, terus seger, cenderung hijau atau ke arah green. Heartnya lebih floral, sweet and sedikit creamy. Terus habis itu ada kesan floral yang white floral yang elegan. Nggak terlalu berkesan vintage, tapi kesannya tuh kayak ada di dunia fairy tale gitu. Ada sentuhan green and fruity, ini enak sih. Gue ngerti kenapa dia termasuk yang hit gitu pada saat mengeluarkan produk-produknya di awal, karena wanginya ini cukup berkesan berada di taman-taman yang penuh hijau dengan embun-embun dengan white florals yang wanginya cukup intens dan tidak berminyak. Kalau yang nomor 59 ini. Oke, wanginya kasih kesegaran dan cocok buat cowok dan cewek yang suka wangi yang berkesan spring scent. Oke. Yang berikutnya adalah Corico 1950. Pas baca namanya gue langsung kaget karena gue penikmat anime, gue penikmat animasi, gue wibu gitu ya. Jadi gue suka Ghibli. Dan pada saat baca judulnya Corico, wah ternyata dia ngikutin Ghibli juga ya gitu. Ini untuk yang Corico 1950, untuk cerita-ceritanya lo bisa search sendirilah. Ini di kulit gue berasa lebih sedikit creamy. Coba kita coba lagi. Dibukanya di notes gue dan di hidung gue itu berkesan dengan ada nada yang ke arah gourmand tapi ada sentuhan segernya. Lama-kelamaan di kulit gue dia semakin mendem, nggak blooming yang bagus banget. Terus berkesan gourmandnya ke arah vanilla lama-lama. Yang cenderung lebih simple, aroma vanilla. Jadi buat lo yang suka wangi yang dengan vanilla base tapi dibuka dengan sesuatu yang segar, kayak ada udara segar, ya Corico itu dari Kiki's Delivery, jadi kayak ada nuansa green yang segar di udara tapi juga dengan base yang di tanah tuh wanginya gourmand gitu ya. Cuman buat gue kalau merepresentasikan Corico itu gue ngerasa ini kurang kompleksitas wangi gourmandnya somehow, kayak kurang sedikit sentuhan spicy, sedikit sentuhan yang kayak kebakar, kayak kalau kita habis bake gitu ya, ada aroma burn, sedikit ada aroma gosong-gosongnya itu nggak ada di sini. Buat lo yang suka wangi sweet gourmand, kalau cari dari ready set mungkin Corico ini bakalan menjadi pilihan buat lo gitu. Teksturnya dibandingin yang 59 sedikit lebih oily. Oke, selanjutnya ini adalah Wind Rises, I don't know. Oke. Iya sama sih, tuh bentukannya sama semua kayak gini, lucu sih buat gue untuk kemasan 5 ml. Cuman ini gue sarankan buat lo cepet abisin. Kalau memang lo beli full botolnya, lo abisin dulu discovery setnya karena ini botolnya botol plastik yang gue tidak sarankan untuk disimpan lama-lama gitu. Oke, di sini udah wangi, gue coba sebelah sini aja. Oh ya, gue inget mirip ke Alchemist yang powder room, is it? Alchemist yang mirip dengan, is it Pink Laundry powder room? Ya, pokoknya yang mirip dengan Byredo Blanche. Oke, ini arahnya Byredo Blanche banget. Yes, ini powder room. Yang Alchemist 01 nih catatan gue udah ada. Notes-notesnya nanti bisa gue share. Ini berkesan crisp atau kayak laundryan yang baru dicuci, yang habis dijemur dengan panas yang bagus, jadi wanginya tuh crisp gitu ya. Terus habis itu
iya wanginya nih jadi ngasih mirip-mirip arahnya, jadi tinggal lu kira-kira suka yang mana. Lo lebih suka dengan Blanche yang lebih original dan memang lebih ya emang di ori came from by Rideau Blanche, atau lo mungkin lebih suka yang dari Alchemist, entah dari pihak dari sisi brandingnya ataupun apa ya, kayak lebih langsung berasa banget gitu, atau lu mau yang lebih kayak gini light, apa maksudnya yang dari Wind Races ini yang sedikit lebih light linger aja, sedikit banget tapi arah wanginya sama persis. Oke, itu dia yang Wind Races dari Ready Set. Oke, yang ketiga. Yang keempat, Brooklyn Flea. Ini mari kita spray gue biar gue inget. Oke. Wow. Ini dibuka dengan wangi yang cenderung lebih dark, lebih warm, lebih ke arah autumn and winter dengan sentuhan cardamom, terus woody dan ambery. This is so me. Ini wangi yang arah-arah gue yang mungkin berkesan buat sebagian orang, ini berkesan laki gitu. Atau wood, wangi-wangi kayu yang cenderung lebih tebal, bukan aromatic wood yang cuman linger di udara dengan ringan, tapi ini yang langsung berasa woody. Di catatan gue ke arah dark wood, spicy wood, cocok buat cowok atau cewek yang suka aroma-aroma dengan sentuhan accord woody. Arahnya ke Halfeti. Gue waktu itu sempat ngepoin, ini mirip apa ya, arahnya kemana ya gitu. Ini mengingatkan gue, enggak plek-plek, bukan a dupe buat gue dengan Halfeti dari Penhaligon's, tapi kalau lu suka nuansa yang dari Halfeti atau nuansa-nuansa woody yang biasa keluar dari Serjoff atau dari niche brand yang memang mengemphasize dark wood, mungkin lo bisa coba dari Brooklyn Flea ini. Jadi sangat memberi opsi yang baik gitu ya, dengan harga dan produksi lokalnya. Jadi kalau gue bandingin dengan Halfeti, dia tidak se-leathery Halfeti. Terus banyak yang bilang kalau ini mirip arahnya dengan Withering Tonia dari The Body Shop. That's why Withering Tonia-nya sudah di-discontinue. Mungkin banyak yang suka dengan yang Brooklyn Flea ini, dan gue juga suka Withering Tonia. Gue belum bandingin head to head, tapi gue paham banget dapat nuansa yang lebih spices, lebih woody, itu warm, dapat banget di Brooklyn Flea Market ini. Oke, lanjut lagi di Petit Garden. Ini langsung gue bisa mencium aneka rupa image mawar. It's a rosy scent. Mau dibilang yang powdery rose ada, terus yang mau berkesan tea rose-nya juga gue dapat, juga kayak berkesan soapy atau sabun yang beraroma rose-nya gue juga dapat. Di openingnya ada sentuhan mawar yang lebih segar. Tapi ini the whole concoction, the whole struktur wanginya ini adalah ke arah mawar yang lebih segar. Petit Garden ini adalah taman mawar, kebun mawar yang indah dengan mawar-mawar yang lebih berkesan segar, bukan aroma parfum mawar yang ke arah seduktif yang bold, yang sweet. Tapi ini dapat sweetnessnya, cuman lebih banyak brightnya, lebih banyak kesegarannya dan greennya gitu. Jadi bukan ke arah mawar yang sensual. Oke. Yang berikutnya itu ada Yorkshire. Oke. Yorkshire ini gue nggak ngeriset lebih jauh karena gue memang banyakan ngekepoin, karena pada saat gue ngekepoin Discovery Set, gue lebih banyak pengen tahu wanginya kayak apa sih. Ini kita spray dulu aja. Ini diantara yang lain yang di openingnya itu berasa alkoholnya. Entah mungkin karena komposisi wanginya yang membuat akhirnya tendangan alkohol di depannya itu berasa banget, jadi lebih nyegrak dibandingin yang lain. Tapi habis itu dia muncul aroma yang nati yang cukup sharp, yang cukup tajam, yang mungkin itu dari wangi almondnya gitu. Buat gue ini wanginya cukup unik, jadi gue masih bisa bilang kalau ini arahnya itu kalau gue klasifikasiin dia lebih ke gourmand, tapi gourmandnya yang modern gourmand, yang dikombinasiin dengan wangi-wangi bunga yang white florals, terus habis itu ke arah pink petal florals, dan dia punya sentuhan nati yang creamy. Ini sih unik menurut gue, wanginya cukup unik, tapi masih termasuk yang gampang untuk dipakai. Kembali ke selera aja. Ada sentuhan bunga yang cukup berasa di heartnya, tapi dia dibalut dengan wangi yang
sweet dari vanilla and tonka. Jadi ini menarik sih si Yorkshire ini buat gue yang pengen emang doyan yang ngulikin parfum. Ini menurut gue cukup enak untuk gue ulikin wangi-wangi yang seperti ini. Yang berikutnya itu adalah Pra Boulevard. Pra Boulevard. Oke. Kita coba di sini ya. Oh, oke. Ini wanginya cukup familiar buat gue, dibuka dengan wangi green citrusy yang agak pahit. Terus habis itu wangi bunga-bunga yang gue cukup familiar dari zaman old. Jadi gue nggak bisa bilang kalau ini termasuk parfum vintage, tapi ada sentuhan vintage-nya gitu buat gue. Ada sentuhan klasiknya lah kalau dibilang. Gue nggak mau bilang kalau vintage itu jadul banget, kayak oldie banget gitu, enggak. Tapi ini lebih kayak ada sentuhan yang memang dibawa dari aroma wewangian yang sudah lama sering dipakai. Somehow ada nuansa semburat wangi yang agak mengingatkan gue juga yang dari yang Byredo Blanche-nya gitu. Ada powderinya, ada clean-nya. Cuman ini gue lebih berasa di openingnya itu dia lebih berasa citrusy-nya. Terus habis itu dia ada sentuhan yang berkesan klasik aja. Dan ditutup dengan wangi yang ke arah yang powder room atau ke arah tadi dia namanya kalau di sini siapa? Windresses atau Byredo Blanche. Jadi kayak ada sentuhan yang clean and musky di base-nya. Jadi buat lo yang memang suka wangi yang berkesan clean, terus habis itu ada sentuhan citrus yang di opening. Kalau dari clean berarti ada dua untuk nuansa clean-nya, ada Windresses dan juga Pra Boulevard gitu. Yang terakhir last but not least ini yang judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Gue nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu kenapa namanya ini doang yang pakai bahasa Indonesia dan kenapa Rayuan Pulau Kelapa. I don't know. Ini ya buat gue wanginya cakep sih. Yang Rayuan Pulau Kelapa ini dibuka dengan wangi yang cukup menyegarkan. Terus habis itu ada wangi floral yang kayak tropical florals gitu. Dan kalau dari judulnya Rayuan Pulau Kelapa, gue udah image gue tuh udah wangi-wangi yang biasa gue temuin di Wakai atau yang kesannya tuh Hawaiian shop banget dengan sun tanning lotion. This is not. Ini adalah Rayuan Pulau Kelapa yang nggak kelapa-kelapa banget gitu, bukan yang belenek bau kelapa. Nuansanya itu di openingnya berasa justru kayak ada ya something yang sweet, terus lebih ke fruity floral, kayak agak familiar dengan wangi-wangi designer parfum branded atau parfum designer yang ada di pasaran. Dibuka dengan fruity florals, terus dari hard ke dry down-nya dia ada sentuhan kelapanya, tapi lebih gourmand yang masih membawa kesan floral gitu. Ada creamy-nya, tapi tetap masih ada floralnya. Jadi buat gue kelapa di sini tidak membosankan. I know why akhirnya orang banyak yang suka gitu. Bahwa wanginya itu tidak sesimpel kayak parfum murah dengan wangi yang notes yang segala macem, tapi ternyata arahnya ke situ-situ aja. Enggak, ini wanginya bener-bener gue ngerasa bisa gue bayangkan dari notes-notes yang mereka sampaikan, dan wanginya cukup unik di hidung-hidung orang yang memang pengen wangi yang nggak pasaran gitu. Ini wanginya termasuk yang nggak pasaran, bahkan yang Byredo Blanche pun kalau seandainya Alchemist tidak mengeluarkan, kalau seandainya orang-orang nggak begitu paham dengan wangi yang ke arah sana gitu ya. Kayak kemarin ada satu lagi, dari Giselle juga tidak mengeluarkan, dari Giselle juga ada gitu ya. Jadi buat gue orang akan bilang bahwa wanginya sangat unik. Yes, semua yang dari Ready Set ini wanginya menurut gue sangat unik. Cowok atau cewek yang bisa pakai, gue rasa ini kembali ke selera. Kalau dari Discovery Set ini, gue udah bikin top 3 gue, oke? Gue udah bikin top 3 gue. Yang ketiga dulu deh, Yang ketiga itu gue suka Yorkshire, where is it? Yes, Yorkshire ini gue suka karena yang tadi gue bilang bahwa ini termasuk gourmand dengan sentuhan yang berbeda. Jadi gourmandnya tidak membosankan, bukan cuman vanilla doang, tapi ada permainan wangi di dalamnya. Oke, itu Yorkshire yang ketiga gue suka. Yang kedua itu adalah Brooklyn Flea Market, Brooklyn Flea ini gue suka ya karena emang nuansanya adalah yang spicy, woody, ambery, that's so me gitu. Jadi gue suka wangi yang seperti ini.
dan ngasih opsi yang enak banget sih. Dan dia bilang ada agarwoodnya, I believe it's not agarwood, mungkin lebih ke gayak wood atau wangi-wangi dark wood lainnya. Ya, I mean pastinya it's sintetik tapi wanginya cukup cakep menurut gue. Nah, yang pertama yang gue suka adalah yang pertama gue mention, yaitu dari 59. 59 ini cukup unik wanginya, jadi kayak kombinasi wangi yang seger, tapi segernya tuh cukup menarik buat gue. Gue nggak bisa nge-pinpoint ini mirip apa, tapi nada-nadanya tuh ada yang tangy, ada yang agak asem, yang gitu asem, ada grapefruits yang agak bitter asem. Gue suka banget yang 59. Yummy, oke. Tapi ini gue percaya walaupun gue suka, ini like and dislike banget wangi-wangi yang kayak gini. Bukan yang langsung kayak wah enak gitu, wah jelas ini begini-begini. Tapi unik buat gue 59 ini. Oke, gue tuh awalnya kenapa gue pengen ngekepoin ya karena emang gue lagi ngekepoin wangi teh gitu ya. Dan muncullah Ready Set mengeluarkan Tea Time. Dia menuliskan notesnya itu adalah sencha, jadi gue sudah tahu dan gue tahu harapan gue seperti apa wanginya, dan it's a good thing. Mereka menuliskan bahwa di notesnya itu adalah sencha. Pada saat gue baca Tea Time, sebenarnya gue ngulikin teh itu gue lebih suka yang dark tea gitu, bukan yang bright tea seperti biasanya gue gitu. Gue ngulikinnya adalah yang lebih dark, yang lebih bold, yang lebih berasa teh gitu loh, yang teh kelat gitu. Tapi pada saat gue baca, oke, notesnya adalah sencha, ketemu lotus, ketemu something yang bright, oke, ini akan menjadi ke arah teh yang bright, teh yang sencha, yang ocha gitu, yang kayak teh hijau yang dingin, yang encer, bukan matcha latte, bukan yang kayak wangi-wangi teh yang biasa untuk teh seremoni, tea seremoni yang gitu-gitu ya. Tea Time ini katanya dia kolaborasi dengan Sheila Arif. Gue sendiri nggak kenal Sheila Arif itu siapa. Oke, I'm so sorry. Tapi ini wanginya menurut gue arah-arahnya itu cukup menyenangkan. Buat lo yang suka wangi-wangi dari L'Occitane Teh Vert, terus habis itu yang teh itu. Tapi ini tehnya cukup bold, cukup berasa gitu ya. Ada tehnya, senchanya tuh berasa seger, ketemu dengan wangi-wangi jeruk. I think this is for you. Walaupun buat gue ini cukup kereng ya, cukup menyilaukan buat hidung gue. Tapi it's nice one. Ini tipe yang kayak teh yang agak lebih clear gitu, bukan yang butek. Dan ini lingersnya cukup lembut, cukup ringan. Nah, jelas-jelas ini bukan tipe teh yang menjadi favorit gue, tapi ini bukan ya karena memang dia udah nge-share notesnya bahwa ini sencha, gue bukan yang zong banget pada saat gue beli ini. Arah-arahnya ini ya kayak si green tea dari Elizabeth Arden yang berkesan segar, juga berkesan kayak ada wangi-wangi rumput yang lebih dewy, bukan wangi-wangi kayak bau rumput teh yang matcha. Sementara untuk yang Chateau of Secret, Chateau of Secret ini juga kayak kolaborasi, dan mereka punya produk banyak banget yang bisa lo pilih dari koleksi mereka. Nah, yang gue punya cuman ini wanginya menurut gue arah-arahnya tuh ngingetin gue sama sembong, atau kalau lo yang udah pernah coba, jadi ketemu wangi yang herbs, ketemu dengan wangi yang clean, kayak berkesan ada powdery-powderinya. Terus wanginya sangat buat lo yang suka wangi yang berkesan, pengennya yang soft linger atau yang lembut, yang ringan, yang pengennya berkesan wangi tapi nggak terlalu berkesan lo pakai wangian banget yang terlalu warm gitu. I think this is for you. Ini juga kenapa gue ambil ya karena memang dia juga pakai nada teh. Walaupun gue nggak bisa mempinpoint kayak ini ada tehnya atau enggak, karena kembali dia pakai tehnya yang ringan gitu wangi tehnya. Dia pakai yang di sini white tea kalau nggak salah. I think that's all yang bisa gue sampaikan. Dari segi wanginya gue no complain. Dari wanginya nggak ada yang sedikit beralkohol. Tadi ada satu doang dari yang semua yang gue cobain. Gue langsung bisa mengcapture dari opening sampai ke dry down-nya. Kekurangannya dari faktor selang yang kepanjangan. Terus masih ada impurity di dalamnya, kayak ada yang ngambang-ngambang. Itu di produk yang gue punya juga masih ada impurity. Gue nggak tahu bisa kelihatan atau tidak, tapi dia tuh ada kayak debu-debu yang ngambang gitu. Terus habis itu
kotaknya yang agak kegedean dan botolnya yang menurut gue oke deh. Kalau memang lebih gampang, memang masalah botol itu di pasar lokal agak tricky gitu ya, tapi ya sudahlah gitu. Kalau memang bisa sih gue berharapnya jangan pakai botol ini lagi lah, karena udah banyak banget yang pakai. I think that's all buat gue. Is it they will approve? Yes, they will approve. Walaupun dengan catatan-catatan kecil. Buat gue it's a good one for me. It's a good one. Nothing yang kayak buat gue kecewa atau gimana banget. Walaupun ini semua produknya gue beli dengan budget pribadi. Oke. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Jangan lupa kalau berguna lo kasih like sekali-sekali lah ya. Gue minta like-nya, komennya, atau jangan lupa di subscribe, karena kayaknya banyak juga yang udah nontonin video gue tapi nggak subscribe. Kalau emang lo suka parfum, suka wangian, di subscribe aja. Oke. Bye.